Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada salah kata maupun tingkah laku saya ketika menyampaikan materi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Perkenalkan, saya Devi Novitasari Anggraini dengan NIM A1D1240016. Di sini saya akan membuat tugas UTS yang diberikan Bapak Alirmansyah SPD sebagai dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya mengambil materi tentang konsep dasar Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja, yang pertama, memahami sejarah Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Tahun 1945, menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 29 April 1945, Dokuritsu Junbicho Sakai atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. Nah, BPUPKI lalu membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Hasil pembahasan Panitia 9 ini tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Namun, masih terjadi perdebatan. J. Latuharari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai perdebatan, pada rapat panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, yang kedua yaitu memahami makna dan simbol Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang tunggal yang melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Bintang dengan 5 sudut menunjukkan 6 agama utama di Indonesia. Yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Warna hitam menunjukkan warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas yang menggambarkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang harmonis. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Hubungan mereka yang saling terkait erat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia harus saling bahu-membahu. Yang ketiga ada Persatuan Indonesia yang memiliki simbol pohon beringin yang memiliki arti menunjukkan negara Indonesia sebagai tempat berteduh bagi semua warganya. Pohon beringin dengan sulur dan akar yang menjalar ke segala arah melambangkan keberagaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia.
Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dengan simbol kepala banteng. Arti filosofi ini yaitu sebagai hewan sosial yang suka berkumpul mempresentasikan musyawarah dalam Pancasila. Musyawarah adalah proses diskusi untuk melahirkan suatu keputusan yang bijak dan adil. Nah, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki arti padi dan kapas. Padi dan kapas ini melambangkan keterkaitan dengan tanah air dan kesetiaan terhadap negara. Simbol ini juga menunjukkan komitmen negara dalam menjaga keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Yang ketiga, yaitu memahami Pancasila sebagai pandangan bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena Pancasila disebut sebagai pandangan hidup, Pancasila bermakna sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, dan sumber hukum negara. Pedoman dan perilaku sikap masyarakat harus selalu menjiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya yang keempat yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan sebagai sarana pemersatu masyarakat dan pengaruh motivasi bangsa untuk menggapai cita-cita bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah untuk terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, pemersatuan, kerakyatan, dan keadilan. Peranan Pancasila sebagai ideologi negara adalah memberi bimbingan kepada rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan patokan atau aturan berbangsa dan bernegara. Apabila masyarakat melanggar aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka masyarakat akan mendapatkan hukuman berupa sanksi moral dan sosial. Nah, yang kelima yaitu memahami nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menekankan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual bangsa. Contoh penerapannya yaitu ada menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan, toleransi antar umat beragama, dan hidup rukun dalam keberagaman. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Contohnya, bersikap adil dan menghormati sesama, saling menolong, dan bersikap santun dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan menghindari perpecahan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yaitu menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Contohnya, berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan menyelesaikan masalah secara musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menekankan pemerataan, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menghindari kesenjangan sosial, membantu sesama yang membutuhkan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.